Kedudukan hukum adat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penuturan ninik-ninik terdahulu, dan diiringi dengan berbagai pengetahuan adat istiadat yang didapatkan di beberapa daerah, dalam perjalanan tugas sebagai aparatur pemerintah selama lebih kurang 40 tahun. Penulis mencoba menulis tentang kedudukan hukum adat Minangkabau. Hal ini bertujuan dalam rangka melestarikan adat budaya Minangkabau kepada generasi yang akan datang. Latar belakang. Kehidupan masyarakat Minangkabau sejak dahulunya, sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dipayungi oleh falsafah adat. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, adat Mamakai. Yang disabuik nan ampek. Nilai peradaban yang terkandung pada falsafah adat Minangkabau tersebut, dijalankan berdasarkan adat Salingka Nagari. Masing-masing nagari di Minangkabau. Dalam adat Salingka Nagari, diatur dan ditetapkan aturan adat mengenai sako dan pusako. Sako adalah gelar kebesaran, atau janjang jabatan ninik mamak, secara bajanjang nayak batanggo turun, dalam menjalankan hukum adat. Sedangkan pusako adalah berupa wilayah, atau tanah dan benda, atau barang sebagai perangkat adat, yang disebut dengan pusako tinggi. Dipakai sesuai peruntukannya secara turun-temurun, sampai di akhir zaman. Pusako tinggi, berupa wilayah atau tanah, adalah terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Yang aturan adatnya: jua, indat dimakan bali, gadai, indat dimakan sando. Yang tujuannya, agar garis silsilah, atau ranji keturunan nenek moyang, tidak terputus sampai akhir zaman. Pusako tinggi, sebagai perangkat adat, dipakai oleh pemegang sako, ninik mamak, secara turun-temurun, seperti saluak, keris, tongkat dan lain-lain. Pusako tinggi berupa tanah ulayat, penggunaan dan pemanfaatannya, untuk kepentingan dunsanak, anak kamanakan, kaum, suku dan nagari. Semua di bawah pengaturan dan pengawasan ninik mamak, sesuai dengan hukum adat Salingka Nagari. Kedudukan sako dan pusako ini tidak bisa dipisahkan, karena berdirinya sako adalah di atas pusako. Apabila sako yang dijawek, dan pusako yang ditarimo, salah satunya tidak dipakai sesuai dengan aturan adat, maka yang akan terjadi adalah kerusakan, atau kepunahan suatu kaum, suku, dan nagari, serta adat istiadatnya. Hukum adat Minangkabau. Sesuai dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat melihat berbagai peraturan perundangan yang dibuat secara tertulis oleh negara atau pemerintah, sehingga mudah memahami dan melaksanakannya. Namun, kita belum melihat aturan tertulis mengenai hukum adat untuk dipelajari, dipahami dan dilaksanakan. Karena tidak adanya aturan tertulis mengenai pelaksanaan hukum adat, sehingga timbullah berbagai persepsi, pandangan dan pendapat dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum adat. Dalam penyelesaian berbagai masalah, kita masih berpedoman kepada petatah dan petitih adat, bukan kepada ketentuan hukum adat yang baku secara tertulis, guna menjamin kepastian hukum. Petatah dan petitih adat yang digunakan dalam menjalankan hukum adat juga tidak sama atau berbeda-beda di setiap nagari. Dengan demikian, kalau kita perhatikan betapa banyaknya terjadi sengketa sako dan pusako yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat secara tertulis, karena beda pandangan dan pendapat mengenai penafsiran hukum adat. Ditinjau dari ilmu hukum, yang berlaku di negara kita adalah hukum positif. Hukum positif terdiri dari satu hukum tertulis, yaitu peraturan perundangan yang diterbitkan oleh negara atau pemerintah secara tertulis. Dua hukum tidak tertulis, yaitu hukum adat. Pemahaman yang kita dapatkan selama ini, bahwa dalam penerapan hukum adat yang diterapkan dan dipakai, adalah yang tersirat, bukan saja yang tersurat.
Hal sama sebenarnya juga berlaku dalam penerapan hukum tertulis, yang masih membutuhkan kajian akademis, yuridis dan teknis. Inilah mungkin salah satu faktor belum efektifnya penerapan hukum adat Minangkabau, yang belum diatur secara tertulis. Selama pelaksanaan aturan hukum adat Minangkabau belum diatur secara tertulis pada aturan adat Salingkanagari, sebagai pelaksanaan falsafah adat Minangkabau untuk dipedomani dan dilaksanakan, maka lama-kelamaan akan berdampak kepada terjadinya pergeseran nilai falsafah adat budaya Minangkabau dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemegang kekuasaan adat adalah ninik mamak secara bajanjang nayak batanggo turun dalam kerapatannya pada limbago adat. Sebelumnya, para pemegang sako atau ninik mamak sangat memahami hukum adat, namun lama-kelamaan sesuai perkembangan, banyak ninik mamak yang tidak lagi memahami hukum adat. Bagi ninik mamak sebagai pemegang sako, untuk mempelajari dan memahami hukum adat juga bukan suatu hal yang mudah. Dengan berbagai hambatan, apalagi tidak adanya aturan tertulis mengenai hukum adat dan tata cara pelaksanaannya untuk dipelajari dan dipedomani. Disinilah pentingnya peraturan pelaksanaan hukum adat Salingkanagari sesuai perkembangan zaman dibuat secara tertulis, agar dapat diketahui dan dipedomani secara baik sebagai dasar pelaksanaan hukum adat dan budaya Minangkabau. Keberadaan peraturan pelaksanaan hukum adat secara tertulis sangat dibutuhkan agar terdapat sinergitas dalam pelaksanaan hukum adat dan hukum pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menjamin lestarinya adat budaya Minangkabau sepanjang masa. Ditinjau dari konstitusi negara dan peraturan perundangan. 1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya, sebagaimana disebutkan pasal 18B ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara berdasarkan konstitusi negara. 2. Negara mengakui hak ulayat, sebagaimana disebutkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, nomor 5 tahun 1960. Dengan demikian, hak ulayat di Minangkabau diakui secara syah oleh undang-undang negara. 3. Hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Sebagaimana disebutkan pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5, tahun 1960. Dengan demikian, proses pelaksanaan hukum agraria, pertanahan, seharusnya diberlakukan melalui proses pelaksanaan hukum adat. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengatur mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Selama ini, proses pensertifikatan tanah oleh Badan Pertanahan belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. 5. Legal standing masyarakat hukum adat. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU 5/2007 tanggal 18 Juni 2008 atas pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku, bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup, aktual existence, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, in-group feeling. Adanya pranata pemerintahan adat. B. Adanya harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Dan C. Adanya perangkat norma hukum adat. D. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu. 6. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Pasal 5, huruf C, yang bunyinya, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa, adat nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius, serta ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Penjelasan pasal 5, huruf C. Yang dimaksud dengan adat Salingka Nagari, adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari, sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum, dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau, serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Hukum adat adalah hukum asli masyarakat yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan dengan kesadaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakatnya secara turun-temurun, elastis dan dapat menyesuaikan diri dalam berbagai pertimbangan hukum. Dari tinjauan konstitusi negara, peraturan perundangan dan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat kita ketahui kedudukan hukum adat Minangkabau dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diakui secara syah, sebagai berikut. 1. Keberadaan masyarakat hukum adat, dan hak tradisionalnya, diakui serta dihormati oleh negara, sebagaimana diatur pasal 18b, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat, dan hak tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau, diakui dan dihormati secara syah, oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Keberadaan hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat Minangkabau, diakui dan dihormati oleh negara secara syah, sebagaimana diatur pasal 3, Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5, Tahun 1960. Dengan demikian, keberadaan hak atau tanah ulayat di Minangkabau yang terdapat di nagari-nagari, diakui oleh negara. 3. Hukum agraria berdasarkan pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5, Tahun 1960, dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Dengan demikian, seharusnya dalam penyelenggaraan administrasi pensertifikatan tanah berdasarkan hukum agraria, pertanahan oleh pemerintah, adalah berdasarkan administrasi hukum adat yang diselenggarakan pemerintahan adat. Namun, untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah ulayat di Minangkabau, hingga saat ini, belum ada limbago adat yang berwenang mengatur, menetapkan dan memutuskan hak ulayat di masing-masing nagari. Dengan belum adanya limbago adat yang berwenang menetapkan dan memutuskan hak ulayat di masing-masing nagari, maka pemerintah Badan Pertanahan, dalam menerbitkan surat sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa serta lain-lain, atas tanah ulayat, hanya didasarkan atas hukum agraria, pertanahan, tanpa didasari hukum adat. Pengadilan dalam memutus perkara tanah, hanya berdasarkan hukum agraria, pertanahan, tanpa didasari penetapan limbago adat yang berwenang. Makanya, walaupun sudah ada putusan pengadilan mengenai sengketa tanah di Minangkabau, para pihak tetap berkonflik, karena putusan pengadilan berdasarkan hukum agraria, pertanahan belum selaras dengan hukum adat. Legal standing atau kedudukan hukum masyarakat hukum adat Minangkabau. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 PUU 5/2007, tanggal 18 Juni 2008, atas pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Masyarakat hukum adat Minangkabau secara de facto masih hidup, aktual existence, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, adalah memenuhi unsur-unsur, karena a. Memiliki perasaan kelompok, in-group feeling. B. Memiliki peranata pemerintahan adat secara terstruktur dalam limbago adat. C.
Memiliki harta kekayaan dan atau benda-benda adat, berupa tanah ulayat, dan benda-benda perangkat adat yang dipakai oleh pemegang sako, ninik mamak, secara turun-temurun, seperti saluak, keris, tongkat, dan lain-lainnya. D. Memiliki falsafah adat Minangkabau, dan perangkat norma hukum adat dalam aturan adat Salingkanagari. E. Secara teritorial, memiliki wilayah tertentu. Dengan demikian, masyarakat hukum adat Minangkabau memiliki hak secara legal untuk mempertahankan dan membela hak-haknya sesuai peraturan perundangan. Keberadaan falsafah adat Minangkabau dan aturan adat Salingkanagari diakui oleh negara sesuai ketentuan pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian di atas, seharusnya tidak ada lagi keraguan bahwa kedudukan hukum adat Minangkabau dengan falsafah adat dan adat Salingkanagari diakui secara syah oleh negara, pemerintah. Selanjutnya, sesuai Jotitah Ningyak Kito Juo, Bulek aya dek pambuluah, bulek kato dek mupakai. Marilah kita bersama-sama memikirkan bagaimana jalan agar falsafah adat Minangkabau dan adat Salingkanagari di Minangkabau berlaku sebagai hukum positif dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau. Permasalahan pemerintahan adat di Minangkabau. Berpedoman kepada pemerintahan negara. Negara, berdasarkan falsafah Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, mengatur sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, diatur tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah. Dengan undang-undang dan peraturan pemerintah, diatur dengan jelas tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing lembaga negara dan pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tugas, fungsi, dan kewenangan serta pertanggungjawaban lembaga, termasuk pejabat negara, serta aparatur pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah. Berdasarkan pedoman di atas, dapat pula kita perbandingkan dengan pemerintahan adat di Minangkabau. Minangkabau memiliki falsafah adat, adat Basandi Syarak, Syarak, Basandi Kitabullah, sesuai aturan adat Salingkanagari yang berlaku. Adat Salingkanagari merupakan norma hukum adat yang berlaku di nagari setempat, wajib dipatuhi oleh masyarakatnya dan pihak terkait. Sesuai perkembangan zaman, hingga kini, aturan adat Salingkanagari yang merupakan norma hukum adat yang berlaku, masih dalam bentuk tidak tertulis. Kelemahan aturan adat tidak tertulis, hanya dapat diketahui dan dipahami oleh kaum atau masyarakatnya sendiri. Sedangkan pihak luar, atau terkait, tidak dapat mengetahui dan memahami secara baik. Pejabat dan aparatur negara daerah, tidak dapat mengetahui serta memahami aturan-aturan adat tidak tertulis tersebut. Hal inilah yang membuat tidak selarasnya pelaksanaan hukum adat dengan hukum negara, nasional, dan daerah. Akibatnya, apa yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah hanya berpedoman kepada hukum negara, pemerintahan, tanpa berpedoman kepada aturan-aturan adat secara tertulis. Sehingga timbul berbagai permasalahan dalam pelayanan, pengurusan, dan pemberian hak, serta kewajiban masyarakat. Jika kita berpedoman kepada pemerintahan negara dan daerah, dapat kita ketahui kelemahan pelaksanaan hukum adat Minangkabau. 1. Nagari-nagari di Minangkabau tidak memiliki sistem pemerintahan adat secara terstruktur dalam limbago adat. 2. Kalau kita perhatikan contoh antara lain, di A. Yogyakarta, dengan tatanan hukum adat kesultanan dalam keraton secara tertulis, bukan saja pemerintahan adatnya yang diakui negara, kepala pemerintahan daerah pun dipegang oleh Raja Yogyakarta.
B. Aceh. Dengan begitu kuatnya rakyat Aceh mempertahankan adat dan budayanya, negara menerbitkan Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam. C. Bali. Sesuai dengan agama, adat, dan budayanya, yang menyatu dalam pengendalian PURE oleh pemangku adatnya. Jangankan hukum nasional, hukum internasional pun bisa tidak berlaku di Bali. Contoh, pada waktu Hari Raya Nyepi, aparat militer dan polisi tidak keluar, bandara pun ditutup untuk penerbangan regional, nasional serta internasional. 3. Berdasarkan contoh di atas, tinggal kita memikirkan bagaimana daerah kita Minangkabau selanjutnya, dalam pelestarian adat budaya Minangkabau dengan tidak memiliki aturan adat secara tertulis dan limbago adat, guna menjalankan hukum adat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kurai, Bukit Tinggi, 19 September 2023.